Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita berjumpa lagi di minggu yang kesekian, yang sebenarnya hari ini kita beribadah di dalam suasana riyoyo unduh-unduh. Sebelum kita akan bersama-sama beribadah, mari kita meneduhkan hati di hadapan Tuhan. Saat teduh cukup. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Kita nyanyikan bait yang pertama. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Kita akan bersama-sama mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai ke 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Bagi kita yang dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, mengaku dosa dan kelemahan kita, Tuhan itu adil, tetapi Tuhan juga panjang sabar. Kepada kita yang mengaku dosa diberikannya berita anugerah, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 61 ayat 2-3. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Bagi kita yang berduka karena dosa, Tuhan menghibur
kedukaan kita diganti dengan sorak-sorai, perkabungan kita diganti dengan sukacita, dan semangat yang pudar Tuhan perbaharui. Demikianlah Tuhan yang begitu murah hati kepada umatnya yang merendahkan diri di harapannya. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang sudah diperbaharui ini, kita akan mendengar petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Marilah kita bersama-sama menanggapi firman ini. Semua firman Tuhan yang kudengarkan hari ini akan kulakukan. Mari kita menyatakan kesanggupan kita untuk hidup di dalam kebaikan yang dirancangkan Tuhan. Kita akan memujikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia, bait yang pertama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Di dalam kebahagiaan oleh karena karya Kristus di dalam kehidupan kita, mari kita menyatakan syukur kita di dalam doa syukur, termasuk juga mengingat saudara-saudari kita di dalam syafaat. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Syukur bagimu ya Tuhan, oleh karena kasih karuniamu tidak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Betapa kami bersuka memiliki Allah yang baik seperti Engkau ya Yesus. Allah yang penuh dengan kasih karunia. Allah yang menjagai kehidupan kami. Kami melihat bahwa di dalam naik turun kehidupan Tuhan tidak pernah undur dari kehidupan kami. Ketika kami lalai, Tuhan justru datang dan mengingatkan. Ketika kami lemah, Tuhan memberikan kasih karunia dan menguatkan. Ketika kami kuat, maka kekuatan itu hanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan oleh karena pengampunan, penyertaan, dan penguatan yang dari Yesus Kristus. Melalui firman, melalui orang-orang yang mengasihi kami yang ada di sekitar kami. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga mengingat keadaan di mana saat ini kami hidup, masihlah belum keadaan yang bebas dari kesusahan. Oleh karena itu kami mau menyandarkan diri kami kepada Tuhan. Termasuk kami juga menyandarkan diri kami sebagai warga jemaat GKJ Pajang Makam Haji, sebagai bagian dari seluruh umat percaya yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Kami berdoa atas setiap orang-orang yang menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa supaya menjagai kami di dalam masa pandemi ini. Kami masih belum selesai di dalam berjuang. Kami belum selesai menikmati kemenangan yang akan kami jemput
tapi kami masih di dalam masa kewaspadaan. Masa di mana kami terus bergantung pada Tuhan. Jagai supaya kami sebagai orang percaya, sebagai teladan yang benar dan baik di dalam menghadapi situasi saat ini. Bukan pula ketakutan, tetapi juga tidak berarti hidup sembarangan. Tuhan yang menjagai kehidupan kami, memampukan kami untuk hidup dengan penuh hikmat. Jadikan kami teladan yang benar di dalam ketaatan, menjaga kesehatan, menjaga kesehatan kami, menjaga kepatuhan kami di dalam menggunakan alat-alat kesehatan, alat-alat perlindungan diri. Supaya kami tidak terpapar, kami juga tidak menjadi teladan yang buruk bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh bangsa Indonesia, dimulai dari Sukoharjo, Solo, sampai ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Tuhan menjagai supaya pandemi ini segera lalu dan kami bisa menjalankan kehidupan dengan normal. Kami berdoa juga untuk pendidikan anak-anak kami di dalam masa pandemi ini, supaya kami sebagai orang tua diberi hikmat supaya mendampingi anak kami dengan efektif. Kami berdoa juga untuk pemerintah dan dinas pendidikan dan tenaga-tenaga pendidik. Tuhan berikan hikmat supaya pendidikan walaupun harus dilakukan melalui daring atau online, ketika anak-anak kami harus tetap berada di rumah, tetap dilakukan dengan efektif. Kami bersyukur ada orang-orang yang mengusahakan dengan sungguh. Kami bersyukur atas guru-guru yang dengan sungguh mengawasi dan memperhatikan anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, segala doa, syukur, dan syafaat ini kami percayakan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, mari kita bersama-sama memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Dan juga di dalam masa riyoyo unduh-unduh ini, marilah kita menyiapkan juga setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Adapun nanti secara khusus hari ini ada persembahan riyoyo unduh-unduh akan digunakan untuk aksi sosial, untuk mendukung saudara-saudara dan warga gereja yang saat ini terdampak oleh pandemi. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan riyoyo unduh-unduh, hari terakhir mengumpulkan tanggal 30 bulan ini, bisa juga dibawa ke gereja. Sebagai dasar dari persembahan kita, terlebih di dalam riyoyo unduh-unduh hari ini terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pengumpulan persembahan akan diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 291, Mari Bersyukur Semua. Kidung Jemaat 291, Mari Bersyukur Semua, bait 1 dan 2. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bumi ciptaannya
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa sekaligus menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih bahwa di dalam segala keadaan kami diberkati. Terbukti bahwa hari ini kami bisa mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat Tuhan. Tentu tidak akan bisa dibandingkan dengan seluruh berkat-berkat Tuhan yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Tapi kiranya layakkanlah persembahan kami ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan pada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan nanti juga bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan dengan membantu saudara-saudari kami yang berkekurangan. Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk bisa menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kristus berkuasa atas pikiran dan kehendak kami, sehingga telinga kami menjadi telinga yang mudah mendengar akan kebenaran. Dan kebenaran itu berkuasa atas kehidupan kami dan berbuah di dalam karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Tolong hamba-Mu juga yang akan melayankan firman, layakkanlah topang dengan kuasa Roh Kudus, supaya mampu berbicara di dalam nama Tuhan yang kudus. Demi nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 41 sampai 43. Matius 13 ayat 41 sampai 43. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan firman itu sehingga berbuah di dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Berjumpa kembali tentu di dalam ibadah kita yang masih harus dijalankan di rumah masing-masing. Tetapi sekali lagi tidak mengapa, karena kita yakin bahwa Tuhan Maha hadir, bahkan di tengah keluarga kita yang kecil ini, Tuhan juga hadir menolong dan berbicara kepada kita. Bapak Ibu, betul bahwa hari ini sebenarnya adalah bertepatan dengan gereja kita yang melakukan riyoyo unduh-unduh. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, riyoyo unduh-unduh sebenarnya mengadopsi atau mengambil dari hari raya panen yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang dilakukan, mereka mengumpulkan hasil panen mereka yang pertama, dan hasil panen itu dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan supaya Tuhan itu senang, bukan supaya Tuhan itu dibayar, tidak. Tetapi sepenuhnya karena mereka mengucap syukur kepada Tuhan, sebab berkat-berkat itu sudah dilimpahkan kepada mereka. Demikian juga di dalam keadaan kita yang sekarang kita tetap dilimpahi. Memang mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita yang lebih menurun pendapatannya atau kehidupannya daripada yang kemarin. Justru di saat inilah saat yang tepat bagi kita yang mungkin sedikit lebih melimpah, memandang mereka dan membantu mereka sebagai bagian dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah melindungi dan memberkati kita. Bapak, Ibu, kalau kita bicara tentang asli atau palsu, saya mengingat bahwa waktu kecil ayah ibu saya itu membeli buah duku.
buah duku itu memang bagi sebagian orang adalah buah yang mewah dan sangat dinanti-nanti, karena memang itu buah musiman dan harganya juga agak sedikit cukup mahal ya Bapak Ibu. Membeli sekian kilo kemudian untuk dinikmati keluarga. Ketika kami makan bersama-sama, ada yang menyeletuk begini, ini kok duku semuanya asam ya. Biasanya duku ini kalau sudah seperti ini, sudah kulitnya coklat terang begitu, itu sudah manis. Tetapi kenapa ini asam? Dan sepertinya lebih besar dari duku yang biasa. Ternyata setelah diselidiki, duku itu dicampur dengan namanya kalau tidak keliru buah langsat. Buah langsat itu sangat mirip dengan duku, tetapi dengan rasa dan kualitas yang berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan yang kita jumpai itu selalu ada barang asli dan palsu, yang seringkali itu hadir berdampingan. Barang asli itu diproduksi atau berasal dari, kalau seperti tanaman tadi duku ya dari pohon duku yang dengan ciri-ciri yang demikian, dengan rasa yang seharusnya demikian. Tetapi kalau ada sesuatu yang mirip tetapi tetap berbeda dan tidak memiliki kualitas yang sama, kadang-kadang kita menyebutnya juga sebagai hal yang palsu. Nah, kalau tadi saya berbicara tentang hari raya unduh-unduh atau rioyo unduh-unduh yang mengadopsi hari raya panen, tanaman pun hari ini sebenarnya kita mau berbicara tentang tanaman yang asli dan palsu juga. Kalau tadi ada langsat sebagai duku palsu, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan yang sangat indah tentang ilalang dan gandum. Ilalang itu ketika baru tumbuh itu memang sangat mirip sekali. Sayang saya tidak bisa menunjukkan foto, saya mencari tanaman ilalang dan tanaman gandum. Betul ketika kecil itu sangat mirip sekali. Sangat mirip sekali. Yang membedakan adalah ketika nanti sudah tumbuh, sudah waktunya berbuah. Jelas gandum memiliki bulir-bulir yang dimana bulirnya itu bisa kita nikmati. Kalau sekarang mungkin mirip dengan padi ya Bapak Ibu. Padi itu bisa ada bulirnya bisa diolah dan itu bisa kita nikmati sebagai makanan pokok. Begitu juga dengan gandum, yang waktu itu bagi orang-orang Israel adalah makanan pokok mereka bersama. Tetapi ilalang, walaupun awalnya mirip sekali dengan gandum, tetapi ketika besar ilalang tetaplah ilalang. Ilalang tidak memiliki guna yang banyak. Mungkin bisa dibuat, ada yang berkata bahwa itu bisa dibuat atap dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk dikonsumsi tentu tidak ada yang bisa dikonsumsi. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang cukup keras bahwa ada tanaman-tanaman yang berasal dari dirinya. Artinya ada orang-orang yang menjadi buah karya Yesus Kristus, yang itu disebut sebagai gandum, dan ada tanaman-tanaman atau dalam tanda kutip juga buah karya si jahat, yang disebut sebagai ilalang, dan itu mengacu kepada orang-orang. Bapak Ibu, kalau tadi dikatakan ketika awal tumbuh sepertinya sama. Begitu juga dengan orang-orang yang itu dihasilkan oleh karya penyelamatan Kristus dan orang-orang yang tidak mengalami karya penyelamatan Kristus atau orang-orang yang berasal dari si jahat, nampaknya sama. Bagaimana samanya? Orang-orang yang memiliki karya penyelamatan Kristus itu pada titik-titik tertentu juga memiliki kelemahan. Pada titik tertentu masih bisa jatuh dalam dosa. Pada titik tertentu masih ada karakter-karakter yang perlu diperbaharui. Tetapi memang perlu waktu untuk menumbuhkan sehingga dikatakan nanti kebenarannya akan bersinar. Dan sebaliknya, ilalang atau orang-orang yang bukan milik Kristus, bukan berasal dari Kristus, orang-orang yang dikatakan tadi disebar oleh si jahat, sama-sama menunjukkan kelemahan. Dan sebaliknya bisa juga menunjukkan kebaikan-kebaikan tertentu. Yang membedakan adalah buah keseluruhan kehidupannya, di mana yang satu semakin serupa dengan Kristus di dalam kelemahannya, dan yang sebaliknya satu semakin berbuat jahat sesuai dengan bapaknya, yaitu si jahat atau iblis. Dan memang Tuhan Yesus memberikan waktu
Dikatakan waktu memanennya adalah ketika Kristus datang kedua kalinya. Jadi ada waktu antara tebaran yang dilakukan Kristus dan tebaran yang dilakukan oleh si jahat, yang awal-awalnya itu seperti sama. Tetapi lama-kelamaan antara orang yang mengasihi Kristus dan orang yang menjadi buah pekerjaan si jahat akan terjadi perbedaan yang semakin besar. Bapak Ibu, saya meyakini bahwa Anda dan saya adalah buah pekerjaan Kristus. Anda dan saya adalah orang-orang yang menerima karya penebusan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita diperbaharui semakin seperti Kristus. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi oleh kuasa Allah, kuasa Kristus yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan masih memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Ada titik-titik tertentu. Mungkin masih ada kejatuhan-kejatuhan. Tetapi percayalah, ketika kita bersandar kepada pokok anggur yang benar, bersandar kepada pribadi yang menanam kita dengan firman Tuhan ini, maka akan semakin baik, semakin serupa dengan Kristus. Percaya. Dan bagian kita memang berjuang untuk melekat kepada Kristus Yesus. Sebaliknya, sebenarnya karena ada waktu. Kalau kita perhatikan juga bahwa selama orang-orang yang jahat itu kadang-kadang disebut sebagai ilalang itu, orang-orang yang dikatakan jahat itu masih berada di dunia ini. Selama Kristus belum datang, selama bahkan dirinya itu nyawanya masih ada di dalam badannya. Sebenarnya selama itu juga Tuhan memberikan kesempatan bagi semua orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang berdosa dan jahat juga mengalami kasih karunia yang sama dan mengalami perubahan yang sama. Semuanya membutuhkan karya Yesus Kristus yang sama. Dan orang-orang yang menerima karya Kristus itulah menjadi orang-orang yang asli, dikatakan sebagai tanaman Tuhan. Tarbantin Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Tarbantin itu seperti kurang lebih pohon beringin ya kalau tidak keliru. Atau pohon yang sangat kuat, atau mungkin bayang kita pohon jati. Yang kuat, tegak, dan memberikan fungsi bagi banyak orang. Hari ini kita merayakan riyaya unduh-unduh, kita memberikan hasil yang kita terima. Mungkin tidak barang, tapi saat ini diminta sebagai bentuk uang, itu sebagai bagian dari hasil yang kita terima. Tetapi juga kita belajar dari Tuhan, bahwa tanaman-tanaman Tuhan pun adalah tanaman-tanaman yang baik, yang itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berusaha menjadi tanaman yang mencerminkan kemuliaan dari Sang Petani Agung, Sang Penanam Agung, yaitu Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Dan jangan takut, kuasa Tuhan yang memampukan kita semua untuk menyatakan diri sebagai tanaman Tuhan yang membawa kemuliaan. Dan kebenaran kita akan disinarkan Tuhan pada waktunya nanti. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan kita semua sebagai tanaman Tuhan yang berguna. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Mari kita bersama-sama menyelesaikan ibadah kita, mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami, orang-orang yang menerima penebusan Yesus Kristus, adalah orang-orang yang dianggap sebagai tanaman Tuhan, karya Tuhan sendiri, di mana Kristus yang menebarkan kami di dunia ini. Kami mengakui bahwa kami masih dalam masa bertumbuh, kami masih memiliki kelemahan-kelemahan, tetapi syukur pada Allah, bahwa roh-Mu Engkau karuniakan pada kami, bahwa firman-Mu selalu Engkau sediakan bagi kami, sehingga firman-Mu itulah yang menguatkan kami dan menyempurnakan kehidupan kami menjadi orang-orang yang mencerminkan watak Kristus. Kuatkan kami ya Tuhan, sehingga kami mampu berbuat baik, kami mampu memberitakan kabar kebenaran ini bukan hanya dengan kata-kata kami, tetapi juga dengan kehidupan kami, yang menunjukkan bahwa kami adalah hasil karya penebusan Yesus Kristus. Kami juga berdoa
supaya kami terus memiliki kekuatan. Tidak mudah bahwa kami menjalani masa yang seperti ini, tapi sekali lagi syukur pada Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan yang tinggal di dalam hidup kami. Yesus Kristus yang menguatkan kami. Mampukan kami di masa sulit ini untuk tetap hidup yang benar, hidup berbuat baik, dan justru peduli kepada sesama kami yang saat ini membutuhkan pertolongan kami. Kami akan melanjutkan kehidupan kami sebagai tanaman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menumbuhkan kami sesuai dengan kuat kuasa dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Guru kami yang mengajar kami doa yang demikian, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita menyatakan nyanyian akhir kita dengan memujikan lagu dari Kidung Jemaat 428. Kidung Jemaat 428, lihatlah sekelilingmu, kita pujikan bait yang pertama. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bersama-sama dengan segenap umat percaya yang ada di seluruh dunia dan segala waktu, kita akan menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan